Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dan keanggotaan Al-Fatahun Rohmi, Ragi Nur Halzamara, Selsa Vinividia, Tabita Ananda Akma, izin untuk menjelaskan PowerPoint dengan materi tes kesiapan belajar yang telah kami buat. Definisi kesiapan belajar. Secara umum, kesiapan belajar sering disebut dengan readiness, di mana kesiapan belajar ini merupakan kondisi awal suatu kegiatan belajar yang membuatnya siap untuk memberikan respon atau jawaban yang ada pada diri siswa dalam mencapai tujuan pengajaran tertentu. Thorndike dalam Plato pada tahun 2010 pernah menyatakan bahwa kesiapan merupakan prasyarat untuk belajar berikutnya. Kesiapan belajar dapat diartikan sebagai sejumlah tingkatan perkembangan yang harus dicapai oleh seseorang dalam belajar agar dapat menerima suatu pelajaran baru. Dengan kata lain, kesiapan untuk menerima pelajaran baru akan tercapai apabila seseorang telah mencapai tingkat kematangan tertentu. Menurut Adi Dharma Putra tahun 2010, tes kesiapan adalah suatu tes yang dilakukan untuk mengetahui keseluruhan kondisi seseorang atau aspek kognitif, aspek efektif, aspek psikomotor dalam merespon suatu stimulus yang akan diberikan guna tercapainya tujuan pengajaran tertentu. Sedangkan menurut Slametto tahun 2003, kesiapan belajar adalah suatu tes yang dilakukan di kondisi awal suatu kegiatan belajar guna mengetahui kesiapan seseorang dalam memberi respon atau jawaban yang ada pada diri sendiri untuk tercapainya tujuan pengajaran tertentu. Jadi, tes kesiapan belajar adalah suatu tes yang dilakukan pada kondisi awal kegiatan belajar untuk mengetahui keseluruhan kesiapan dan kondisi seseorang dalam memberi respon atau jawaban yang ada pada diri sendiri untuk tercapainya tujuan pengajaran tertentu. Selanjutnya, jenis tes kesiapan belajar meliputi 3 hal. Yang pertama, tes kemampuan afektif. Tes kemampuan afektif merupakan jenis tes berprestasi belajar yang diarahkan untuk mengetahui tingkat penguasaan aspek afektif pada siswa. Aspek afektif adalah aspek yang berkaitan dengan sikap dan nilai-nilai positif yang dimiliki siswa. Dalam hal ini, kita mencoba untuk mengukur tingkat perubahan sikap dan nilai-nilai positif yang dimiliki siswa dari sebelum belajar dan setelah selesai belajar. Yang kedua, tes kemampuan kognitif. Tes kemampuan kognitif merupakan jenis tes kesiapan belajar yang terkait aspek kemampuan berpikir, termasuk di dalamnya kemampuan memahami, menghafal, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, dan kemampuan mengevaluasi. Contoh tes kognitif antara lain tes tingkat pengetahuan, tes tingkat pemahaman, tes tingkat penerapan, tes tingkat analisis, dan tes tingkat sintesis. Yang ketiga, tes kemampuan psikomotor. Tes kemampuan psikomotor adalah terkait dengan keterampilan yang didapatkan siswa dari proses pendidikan dan pembelajarannya. Dengan mengetahui tingkat kemampuan ini, maka kita dapat menentukan tingkat kemampuan siswa untuk bekerja, melakukan kegiatan kerja yang optimal. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini terdapat contoh tes kemampuan kognitif. Ada terdiri dari 5 tes, yaitu yang pertama ada tes tingkat pengetahuan knowledge, 2 tes tingkat pemahaman comprehension, yang ketiga tes tingkat penerapan application, yang keempat ada tes tingkat analysis, dan yang kelima tes tingkat sintesis. Yang pertama itu tes tingkat pengetahuan knowledge. Nah, pada tahap ini tuh menuntut siswa untuk mampu mengingat berbagai informasi yang telah diterima sebelumnya, misalnya berupa fakta, rumus, terminologi, strategi problem solving, dan lain sebagainya. Nah, pada tahap kedua ini tes tingkat pemahaman. Nah, kategori pemahaman itu tuh dihubungkan dengan kemampuan untuk menjelaskan pengetahuan, informasi yang telah diketahui dengan kata-kata sendiri. Nah, pada tahap ini tuh peserta didik diharapkan bisa menerjemahkan atau menyebutkan kembali yang telah didengarkan dengan kata-katanya sendiri. Nah, yang ketiga ada tes tingkat penerapan. Penerapan ini tuh merupakan kemampuan untuk menggunakan atau menerapkan informasi yang telah dipelajari ke dalam situasi yang baru, serta memecahkan berbagai masalah yang timbul dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat ada tes tingkat analisis. Nah, tes tingkat analisis ini analisis merupakan kemampuan mengidentifikasi, memisahkan, dan membedakan komponen-komponen atau elemen suatu fakta, konsep,
pendapat, asumsi, hipotesa, atau kesimpulan, dan memeriksa setiap komponen tersebut untuk melihat ada atau tidaknya kontradiksi. Nah, dalam hal ini, peserta didik itu diharapkan menunjukkan hubungan di antara berbagai gagasan dengan cara membandingkan gagasan tersebut dengan standar, prinsip, atau prosedur yang telah dipelajari. Nah, yang terakhir ada tes tingkat sintesis. Sintesis ini merupakan kemampuan seseorang dalam mengaitkan dan menyatukan berbagai elemen dan unsur pengetahuan yang ada sehingga terbentuk pola yang baru yang lebih menyeluruh. Nah, berikutnya kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan belajar, di mana kegunaan hasil tes kesiapan belajar. Dilanjut oleh teman saya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan belajar, kegunaan hasil tes kesiapan belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan belajar itu meliputi yang pertama, kesiapan fisik. Kesiapan fisik berkaitan erat dengan kesehatan yang akan berpengaruh pada hasil belajar dan penyesuaian sosial individu. Individu yang kurang sehat mungkin kurangnya vitamin, badannya kurang energi untuk belajar. Hal ini dapat mempengaruhi pada kelancaran proses belajar. Begitupun sebaliknya, jika badan tidak sakit, maka akan jauh dari gangguan lesu, mengantuk, dan sebagainya. Hal ini akan memudahkan untuk belajar karena tidak ada gangguan dari kondisi fisiknya. Lalu yang kedua yaitu kesiapan psikis. Kesiapan psikis berkaitan dengan kecerdasan, daya ingat tinggi, kebutuhan yang terpuaskan, ada hasrat atau motivasi untuk belajar, dapat berkonsentrasi, dan adanya perhatian. Ketiga, yaitu kesiapan material. Individu dalam mempelajari materi tentunya harus mempunyai bahan yang dapat dipelajari atau dikerjakan. Misalnya, buku bacaan, buku paket dari sekolah maupun diktat lain yang relevan digunakan sebagai bahan acuan belajar. Mempunyai buku catatan dan lain sebagainya. Dengan didukung dengan berbagai sumber bacaan, maka akan memberikan pengetahuan dan akan membantu siswa dalam merespon atau pertanyaan-pertanyaan dari guru terkait dengan pelajaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan melalui WhatsApp grup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.